Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sifaroh. Di sini saya akan meresum qaidul fiqh tentang perbandingan qaidul fiqh, usul fiqh dan zawabit fikih. Qaidul fiqh, ketiga istilah ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lainnya dan membentuk pemahaman dan aplikasi hukum Islam. Yang pertama, qaidul fiqh. Qaidul fiqh ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam fikih yang berbentuk kaidah umum yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah fikih. Yang tujuan dari kaidah-kaidah tersebut untuk memberikan panduan dalam memahami hukum Islam secara lebih luas. Pertama, dalam hal secara eksplisit yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya yang pertama yaitu amru bimaqasidiha. Ini setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, la darara wala diror. Tidak boleh ada mudarat atau bahaya yang ditimbulkan pada diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, al-maqasidu tajlibu taysir. Dalam kesulitan itu membawa kemudahan. Nah, peran dari kaidah fikih ini itu untuk merumuskan hukum secara praktis dan mudah diterapkan dalam berbagai situasi yang mungkin tidak secara langsung ditemukan dalam teks-teks agama. Dalam kaidah-kaidah ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam menghadapi masalah hukum yang berkembang. Sedangkan usul fikih ini merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan metode untuk memahami dan memastikan hukum-hukum syariat Islam. Ilmu ini berfokus pada gimana cara menetapkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis, yang merupakan kesepakatan dari ulama. Sedangkan qiyas ini merupakan analogi. Usul fiqh ini juga membahas tentang metodologi istinbat, penarikan hukum, serta cara-cara untuk dalam memahami dan mengaplikasikan dalil-dalil hukum. Contohnya yaitu ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum. Yang kedua, qiyas. Qiyas ini penarikan hukum dan analogi hukum Islam dari masalah yang sudah ada dalam teks-teks syariat. Perannya usul fiqh di sini untuk memberikan dasar metodologis yang digunakan untuk menafsirkan dan mengaplikasikan sumber-sumber hukum Islam. Usul fiqh ini merupakan alat untuk memformulasikan dan memahami hukum-hukum syariat dan sumber-sumber primer. Sedangkan zawabit fikih merupakan aturan atau prinsip-prinsip yang lebih spesifik dan terbatas dalam fikih yang mengatur penerapan hukum pada konteks masalah-masalah tertentu. Zawabit ini lebih mendetail dan seringkali digunakan untuk menetapkan batasan-batasan yang terkait jelas dengan pelaksanaan hukum-hukum fikih dan kasus-kasus tertentu, seperti contohnya batasan dalam jual beli. Nah, zawabit fikih di sini dalam jual beli meliputi aturan tentang keabsahan transaksi seperti tidak boleh ada unsur gharar atau ketidakpastian atau riba dalam transaksi. Terus contoh yang kedua yaitu batasan dalam pewarisan. Zawabit fikih ini menjelaskan secara rinci gimana pembagian harta warisan dan berdasarkan hukum Islam. Perannya zawabit fikih di sini itu sebagai memberikan pedoman yang lebih spesifik dan rinci dalam menerapkan hukum fikih dalam konteks tertentu gitu. Sedangkan perbandingan dari ketiganya, kalau qaidul fiqh itu merupakan prinsip dasar fikih yang membentuk suatu kaidah umum yang digunakan untuk memecahkan masalah fikih, sedangkan usul fiqh di sini itu mempelajari dasar-dasar dan metode penerikan hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam. Sedangkan zawabit fikihiyah merupakan prinsip dan aturan yang lebih spesifik yang mengatur penerapan hukum fikih dalam konteks tertentu gitu. Terus kesimpulannya dari ketiganya ini, yang kalau usul fiqh itu merupakan dasar metodologis, qaidul fiqh itu memberikan prinsip umum dan kalau qaidul fiqh itu memberikan prinsip umum, sedangkan zawabit fikihiyah di sini memberikan aturan terperinci dan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.